Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Claudia Sheinbaum memimpin parade sipil militer di Mexico City untuk memperingati 215 tahun seruan kemerdekaan. Acara diisi dengan atraksi pasukan elit dan pidato kebangsaan yang menegaskan kedaulatan Meksiko. Parade sipil militer tradisional dipimpin Presiden Claudia Sheinbaum, yang juga merupakan pemimpin perempuan pertama Meksiko. Acara ini digelar di Mexico City pada Selasa 16 September 2025 untuk memperingati 215 tahun kemerdekaan Meksiko. Kadet dari College Militer serta personel Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Garda Nasional berkumpul di Plaza de la Constitución sejak pagi hari untuk memulai peringatan. Parade dibuka dengan atraksi terjun payung dari tim Guerreros Mexicanos. Dalam pidatonya, Sheinbaum menegaskan bahwa kemerdekaan dan keadilan harus dipertahankan setiap hari. Ia menyatakan Meksiko kuat karena rakyatnya kuat, dan Meksiko bebas karena rakyatnya tidak mudah takluk. Sheinbaum juga mengingatkan tokoh sejarah pejuang kemerdekaan dan menolak intervensi asing dalam bentuk apapun. Menurutnya, rakyat Meksiko tidak akan menerima kudeta, interferensi pemilu, atau pelanggaran wilayah. Dalam pidato tersebut, Sheinbaum mengutip kalimat terkenal Benito Juarez, "Hormat terhadap hak orang lain adalah perdamaian." Ia juga menegaskan kata abadi Vicente Guerrero, "Tanah air adalah segalanya." Parade sipil militer menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus momen rakyat Meksiko menyaksikan dedikasi dan disiplin anggota angkatan bersenjata. Peringatan ini mengenang seruan Dolores pada 16 September 1810 saat Miguel Hidalgo y Costilla membunyikan lonceng gereja dan memanggil rakyat untuk melawan Spanyol. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi Darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi Darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta. Festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai bagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025. Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal. Tokoh perfilman nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar, mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat
industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival, khusus bagi negara-negara Islam. Nah, ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza berujung tragedi. Puluhan orang tewas saat berebut paket bantuan yang dijatuhkan dari udara dan didistribusikan melalui darat. Insiden ini sekaligus menegaskan krisis kemanusiaan yang semakin menghimpit di wilayah tersebut. Saksi mata menyebutkan ratusan warga berlari mengerubungi titik jatuhnya paket bantuan. Dalam kekacauan itu, banyak orang terinjak dan tergilas kendaraan saat bantuan darat tiba. Tim medis melaporkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kondisi Gaza saat ini sudah sangat terpuruk. Keterbatasan makanan, air, dan obat-obatan membuat warga nekat berburu bantuan meski nyawa menjadi taruhan. Sejumlah organisasi internasional mendesak adanya mekanisme penyaluran yang aman agar bantuan benar-benar sampai tanpa menimbulkan korban tambahan. Insiden ini sekaligus menunjukkan betapa mendesaknya solusi jangka panjang untuk menangani krisis di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus hukum yang melibatkan Luigi Mangione menjadi perhatian publik di Amerika Serikat. Jaksa penuntut umum menuduhnya sebagai pelaku terorisme. Namun seorang hakim menyatakan tindakannya tidak masuk dalam kategori terorisme. Mangione didakwa setelah melakukan serangan yang menyebabkan kepanikan publik. Penuntut umum berargumen tindakannya memiliki unsur teror politik dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun hakim menggarisbawahi, meskipun berbahaya, motif serta skala aksi Mangione tidak memenuhi definisi terorisme dalam hukum federal. Keputusan ini memicu debat di kalangan pakar hukum dan politik. Sebagian pihak menilai penolakan label terorisme beresiko mengaburkan ancaman kekerasan domestik. Namun pihak lain berargumen penegakan hukum harus tetap berdasar pada definisi yang jelas dan tidak dipolitisasi. Kasus Mangione juga memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana sistem hukum Amerika Serikat menangani insiden kekerasan non-negara. Perdebatan diperkirakan terus berlanjut seiring bertambahnya insiden yang dilihat sebagai teror domestik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara Qatar akan memberikan respon cepat yang legal atas serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu. Qatar turut menyoroti tindakan Israel yang selalu berada di luar batasan negara dalam persoalan konflik yang ada. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, memastikan negaranya siap menghadapi segala bentuk ancaman atas Qatar dengan jaminan hukum internasional. Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahman usai serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu yang menargetkan pimpinan Hamas. Dirinya menyebut serangan ini tergolong sebagai tindakan terorisme negara di Qatar. Adapun serangan tersebut hanyalah menggagalkan upaya deeskalasi dan menegaskan rencana pemerintah Israel untuk menolak keras jalur damai dalam penyelesaian konflik Palestina. إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية
تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، وهو نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، ويضرب القانون الدولي بعرض الحائط، ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 ini fokus pada pengamanan dan penyaluran makanan bagi warga sipil yang terdampak gempuran rudal Israel. Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 diperkuat 88 personil, terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis, menggunakan 3 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skadron Udara 31. Operasi bantuan kemanusiaan ini telah berlangsung sejak 17 Agustus hingga 9 September 2025, dengan total logistik sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundel, yang dikirim melalui airdrop dari Yordania dan Mesir. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, pengiriman pasukan merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina, sekaligus komitmen TNI dalam operasi militer selain perang sesuai amanat undang-undang. Sebagai bagian dari penugasan, pelengkapan airdrop berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel logistik dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di East Cairo Air Base. Kegiatan penyerahan dihadiri Dubes RI di Kairo, Atasé Pertahanan RI, East Cairo Air Base Commander, serta Brigade Commander LTC Esa Mustafa Mahfuz. Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Penyambutan dilakukan di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 13 September 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Tony Harjono. Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tony Harjono. Kasau menyebut keberhasilan misi distribusi bantuan logistik ke Gaza lewat udara menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Misi yang digelar atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung sejak 13 Agustus hingga 13 September 2025. Selama operasi, Satgas GMP-2 berhasil melaksanakan 16 sorti airdrop dari Yordania dengan total 91,4 ton atau 520 bundel bantuan logistik, melampaui target awal sekitar 80 ton. Misi ini menjadi bagian dari Solidarity Part Operation 2, operasi multinasional yang melibatkan lebih dari 15 negara dengan Yordania sebagai lead nation. Mereka diterima dengan baik, kemudian tanggal 17 Agustus melakukan dropping pertama. Dari tanggal 17 mereka melakukan dropping sampai dengan tanggal 28, total yang sudah di-drop seberat 91,4 ton. Dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di-drop di Gaza. Selama di Palestina, mereka tergabung dalam Solidarity Operation. Ya, jadi ada 15 negara yang tergabung di dalam multinasional untuk perbantuan kemanusiaan di Gaza. Hanya tanggal 27 dan 28 mereka tidak bisa melaksanakan karena tidak mendapat rilis dari otoritas terkait. Keberhasilan tersebut menegaskan profesionalisme TNI, sinergi bangsa, sekaligus komitmen Indonesia mendukung rakyat Palestina dan nilai kemanusiaan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, pasukan bersenjata Israel diterjunkan di kota Ramallah, Palestina pada Selasa 16 September 2025. Penembakan dan penggunaan gas air mata dilaporkan terjadi saat operasi penggerbekan di sebuah permukiman. Gambar menunjukkan tentara Israel diterjunkan di lingkungan Ramallah Al-Tahta, melepaskan tembakan gas air mata dan granat kejut. Media Palestina melaporkan pasukan IDF menggeledah sebuah gedung dekat sekolah UNRW Mel dan memasuki apartemen milik seorang tahanan bernama Hana Baidak yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Baidak dan suaminya ditangkap di rumah mereka pada 7 September 2025 lalu. Namun sang suami dibebaskan sehari setelahnya. Baidak dilaporkan masih ditahan di bagian penyidikan penjara Al-Jalama, serta diduga tidak diizinkan bertemu pengacara. Hingga berita ini diturunkan, IDF belum memberikan komentar resmi terkait penggerbekan. Operasi militer Israel di wilayah tepi barat terus berlanjut. Ketegangan di tepi barat meningkat sejak 7 Oktober 2023, dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat aksi militer Israel atau serangan pemukim, berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara otoritas Israel mengklaim lebih dari 26 warga Israel tewas akibat serangan Palestina di tepi barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, suasana memanas dalam sidang Senat Amerika Serikat. Direktur FBI, Kash Patel, terlibat bentrok argumen dengan sejumlah anggota Senat dari Partai Demokrat. Banyak pihak menilai sidang ini menunjukkan semakin besarnya polarisasi politik di Washington. Dalam sidang terbuka, Demokrat mengajukan pertanyaan kritis terkait langkah Patel dalam menangani sejumlah kasus sensitif. Mereka menilai Patel seringkali mengambil posisi politis alih-alih profesional. Suasana ruang sidang berubah tegang saat Patel membalas tuduhan dengan nada tinggi dan menyebut dirinya berkomitmen menegakkan hukum. Sejumlah Republikan di Senat memberikan dukungan penuh kepada Patel, sementara Demokrat terus menekankan pentingnya transparansi dan netralitas lembaga penegak hukum. Perdebatan panas ini menunjukkan betapa isu hukum dan keamanan nasional menjadi ajang tarik-menarik politik antar partai. Pengamat menilai kasus ini menjadi gambaran besar pertaruhan politik jelang pemilu Presiden 2025. Dan keputusan serta langkah Kash Patel akan terus menjadi sorotan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat menuju Gaza untuk memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis turut melepas pelayaran dengan membawa bendera Palestina dan membakar flare. Sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat dari Pulau Siros menuju Gaza pada Minggu 14 September 2025. Untuk bergabung dengan armada internasional yang bertujuan memecah blokade Israel. Ratusan aktivis terlihat berkumpul di pelabuhan sambil melambaikan bendera Palestina dan membawa flare serta mengumandangkan slogan untuk mendukung misi kemanusiaan. Rekaman juga menunjukkan para awak kapal menyiapkan spanduk dan memasang bendera Palestina di atas kapal. Seorang anggota flotilla yang juga pembuat film asal Yunani, Kostas Fourikos, mengatakan saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. Sementara aktivis lain, Alexandros Delatolas, menegaskan misi tersebut adalah untuk membuka jalur kemanusiaan menuju Gaza dan memecahkan blokade yang disebutnya ilegal oleh Israel. Para penyelenggara menyebut armada global Sumut Flotilla ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza. Para aktivis juga berarak melalui pelabuhan sambil membawa spanduk dengan tulisan "No one is free until we are all". Sebelumnya, otoritas Israel memperingatkan setiap upaya memecahkan blokade tanpa izin adalah tindakan berbahaya dan melawan hukum, serta dinilai dapat merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan warga Palestina bergerak meninggalkan Gaza City melalui Wadi Gaza yang menjadi jalur utama pengungsian. Instruksi evakuasi dari tentara Israel menyebabkan ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru akan semakin memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga dengan bawaan seadanya berjalan kaki meninggalkan rumah mereka di bagian utara Gaza. Mereka melintasi Wadi Gaza, wilayah yang kini menjadi jalur utama pengungsian menuju selatan. Perintah evakuasi ini dipandang sebagai tahap baru operasi militer Israel yang menyasar wilayah padat penduduk di Gaza City. Pejabat pertahanan Israel mengklaim tujuan evakuasi adalah untuk melindungi warga sipil, namun badan-badan kemanusiaan memperingatkan ribuan orang terancam tanpa tempat aman untuk berlindung.
Di lapangan terlihat antrean panjang pengungsi yang menyeberangi Wadi Gaza. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan lansia dengan suasana penuh tangis dan kepanikan. Sebagian warga mengaku tidak tahu kemana mereka harus pergi. Menurut laporan PBB, sejak operasi militer dimulai, ratusan ribu penduduk telah dipaksa mengungsi. Hal ini memicu krisis kemanusiaan terburuk di jalur Gaza dalam beberapa dekade. Hingga kini bantuan yang masuk masih terbatas, sementara makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, pemirsa, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim memadati kota Hyderabad untuk merayakan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad dengan pesta arak-arakan yang melintasi jalan utama kota. Pesta rakyat ini berlangsung meriah dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Kota Hyderabad di India hidup dengan kemeriahan pada Minggu 14 September 2025. Ketika ribuan umat muslim berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pesta arak-arakan yang melintasi jalan utama kota. Rekaman gambar memperlihatkan kerumunan besar mengibarkan bendera Islam dan Palestina. Sebagian peserta naik unta, sementara yang lain mengikuti dengan truk dilengkapi pengeras suara yang memutarkan lantunan religi. Arak-arakan dimulai dari masjid bersejarah di Kota Tua, sebelum melintas Charminar, Darul Shifa, dan Nayapul. Jalanan dipenuhi jamaah yang membawa bendera hijau, melantunkan sholawat, dan menyanyikan pujian kehidupan serta ajaran Nabi. Lebih dari 3.000 polisi diterjunkan di seluruh kota Hyderabad untuk mengawasi keamanan dan menjamin lancarnya perayaan. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, namun tahun ini ditunda ke 14 September karena tanggal asli bersamaan dengan perayaan umat Hindu Ganesh Chaturthi. Penyelenggara mengubah jadwal untuk menghindari tumpah tindih, arak-arakan, dan potensi gangguan. Selain arak-arakan, masjid dan lembaga keagamaan juga mengadakan doa, ceramah, dan program yang menekankan pesan Nabi tentang kasih sayang, kebaikan, dan persaudaraan. Arif Rifai, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu dari Meksiko, pemirsa, Meksiko merayakan Hari Kemerdekaan ke-215 pada Senin 15 September 2025. Jalanan di ibu kota Mexico City sudah dipenuhi hiasan tricolor dengan gambar elang, bendera, dan tokoh nasional. Untuk pertama kalinya, Presiden Claudia Sheinbaum akan memimpin tradisi tangisan Dolores dari balkon Istana Nasional. Gambar yang diambil pada Sabtu 13 September 2025 menunjukkan suasana meriah di pusat kota dengan hiasan warna-warni. Puncak perayaan adalah tradisi tangisan Dolores, seruan yang disampaikan Pastor Miguel Hidalgo pada 1810 dan juga menjadi pemicu Perang Kemerdekaan Meksiko. Setiap tahun Presiden mengulangi tradisi itu dari balkon Istana Nasional sambil memukul lonceng bersejarah yang juga pernah digunakan Hidalgo. Tahun ini Presiden Claudia Sheinbaum menjadi perempuan pertama yang menyampaikan seruan bersejarah itu. Banyak warga Meksiko mengaku bangga dan antusias melihat seorang perempuan memimpin upacara nasional. Sepanjang jalan di ibu kota, pedagang kaki lima ramai menjual bendera, topi, topeng hingga pernak-pernik meriah. Alun-alun Zocalo juga dipenuhi hiasan patriotik yang juga bercahaya pada malam hari dan juga menarik kerumunan warga. Perayaan tahun ini akan diisi berbagai acara budaya seperti konser, pameran, hingga pertunjukan kembang api. Presiden Sheinbaum dijadwalkan hadir bersama anggota kabinetnya. Meksiko resmi memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol pada 1821 setelah lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan kolonial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sejumlah demonstran turun ke jalan di depan sebuah restoran terkenal di Washington DC untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump terkait konflik Israel-Gaza. Protes tersebut terjadi saat Trump tiba menghadiri acara makan malam. Demonstran membawa plakat dan spanduk yang mengecam kebijakan pemerintah Trump yang menilai condong mendukung Israel secara tidak adil dan mengabaikan korban sipil di Gaza. Orang-orang tersebut mengajak pemimpin Amerika Serikat untuk memperbaiki kebijakan luar negeri dan mendorong perdamaian. Di sisi lain, pengaman restoran membatasi akses masuk dan mengawasi dengan ketat agar acara makan malam Trump berlangsung lancar tanpa gangguan. Meskipun terjadi konfrontasi singkat antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan, protes berlangsung damai. Protes ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang mengkritik kebijakan luar negeri Trump, terutama dalam menangani konflik di Timur Tengah. Saat Trump melanjutkan acara makan malamnya, para demonstran berjanji akan terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan yang dinilai memperburuk konflik dan mengabaikan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perbatasan India-Nepal kembali dibuka untuk aktivitas publik setelah beberapa pekan diguncang kerusuhan politik di Nepal. Situasi kini berangsur normal setelah Susila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal. Perbatasan India-Nepal kembali normal setelah kerusuhan politik di Nepal yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka. Pos perbatasan Maharajganj di India kembali dibuka pada Senin 15 September 2025 untuk warga Nepal yang masuk guna berdagang dan bepergian. Kegiatan perdagangan kembali berjalan, toko-toko dan lalu lintas kendaraan kembali normal. Pedagang mengaku lega setelah aktivitas mereka terhenti beberapa pekan. Otoritas setempat memastikan operasi bea cukai telah sepenuhnya berfungsi dengan kendaraan pengangkut ekspor India seperti beras, tekstil, dan produk kemasan kembali masuk ke Nepal. Sebelumnya sekitar 50.000 orang melintas di perbatasan Rupai Diha setiap harinya, dan jumlah ini diharapkan segera kembali normal. Kerusuhan terjadi usai pemerintah Nepal melarang sementara 26 platform media sosial termasuk Facebook dan YouTube dengan alasan mengatasi ujaran kebencian dan penipuan. Kebijakan itu justru memicu kemarahan publik dan memperluas aksi protes hingga ke Kathmandu dan wilayah perbatasan. Aksi yang disertai penutupan jalan dan pembakaran ban itu berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Susila Karki, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat 12 September 2025 lalu. Arif Rifai, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. NATO menggelar pertemuan darurat menyusul masuknya sejumlah drone Rusia ke wilayah udara Polandia yang juga merupakan bagian dari aliansi. Pesawat tempur Polandia dan Belanda menembak jatuh beberapa drone tersebut. Konsultasi di markas besar NATO ini berlangsung dalam pertemuan rutin Dewan Atlantik Utara yang diakui 32 negara anggota. Namun Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan pembahasan dilakukan berdasarkan pasal 4 dari Traktat Pendirian NATO tahun 1949. Pasal 4 sendiri merupakan artikel terpendek dari 14 pasal dalam traktat yang isinya menyebut bahwa negara anggota akan berkonsultasi bersama jika salah satu merasa terancam dalam hal integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan. Menurut analis Bob Dean dari lembaga think tank Clingendale di Den Haag, pasal 4 dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman bersama di dalam aliansi menghadapi ancaman eksternal. Mekanisme ini memungkinkan setiap negara anggota mengajukan isu mendesak ke dalam agenda Dewan Atlantik Utara. Insiden di Polandia ini terjadi 3 hari setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak perang dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha. Dalam pernyataan resmi, Uni Emirat Arab menyatakan dukungan penuh untuk Qatar yang menjadi target serangan Israel. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha pada Senin 15 September 2025. Rekaman menunjukkan kedatangan Sheikh Mansour di Bandara Internasional Hamad dan keikutsertaannya dalam forum pimpinan regional.
Dalam pernyataan KTT, Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh untuk Qatar terhadap serangan Israel, serta menegaskan pentingnya hukum internasional dan kedaulatan nasional. Uni Emirat Arab menyebut keamanan Gulf sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Uni Emirat Arab juga menyampaikan belasungkawa untuk korban, serta mengingatkan bahwa eskalasi yang berlanjut dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun global. Qatar mengecam serangan tersebut dan menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu keamanan serta kedaulatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Qatar sebagai sekutu penting, sambil memperingatkan Israel untuk berhati-hati dalam menangani konflik dengan Hamas. Pekan lalu Israel melancarkan serangan udara di Doha yang menargetkan pimpinan Hamas. Hamas menegaskan bahwa pejabat tingginya selamat, namun 5 anggota Hamas dan 1 personil keamanan Qatar tewas. Banyak negara dan organisasi termasuk Mesir, Turki, Libanon, Iran, Saudi Arabia, dan Dewan Kerjasama Gulf mengecam serangan terhadap ibu kota Qatar. Arif Rifai, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maratiao. Festival tahunan ini menampilkan tarian tradisional suku Mamanwa dan perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maratiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanwa dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanwa, sedangkan Maratiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanwa yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Para pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu. Pemerintah sementara Nepal menetapkan mereka sebagai pahlawan dan memberikan kompensasi untuk keluarga korban. Pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah yang digelar gerakan Gen Z di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu pada Selasa 16 September 2025. Prosesi berlangsung haru saat para pelayat mengantar jenazah ke kuil Pasupatinath untuk dikremasi. Media lokal melaporkan prosesi dimulai dari Rumah Sakit Pengajar Tribhuvan melalui Cababil dan juga berakhir di kuil Pasupatinath. Sejumlah menteri juga hadir untuk memberikan penghormatan. Perdana Menteri sementara Susila Karki yang baru dilantik menetapkan para korban demo sebagai martir. Pemerintah juga mengumumkan 17 September sebagai Hari Berkabung Nasional. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dana sekitar Rp100.000 Nepal untuk biaya kremasi dan Rp1,5 juta untuk keluarga korban. Unjuk rasa anti pemerintah dipicu oleh larangan sementara 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan YouTube. Larangan ini cepat dicabut namun memicu kemarahan publik yang meluas ke Kathmandu dan juga kota perbatasan Nelpangunj. Hingga kini korban tewas dilaporkan mencapai 72 orang, termasuk seorang warga India serta 1.300 orang terluka. Unjuk rasa yang meluas mengakibatkan Perdana Menteri KP Sarma Oli mengundurkan diri. Pada 12 September, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Festival Bunga Tahunan Floriade di Canberra resmi dibuka dengan pameran memukau sejuta tulip yang mengubah kota menjadi lautan warna. Penyelenggara optimis jumlah pengunjung tahun ini dapat melampaui 1,5 juta orang. Canberra menyambut musim semi dengan membuka Floriade ke-38 yang menyuguhkan pameran 1 juta tulip dan juga mengubah kota menjadi lautan warna. Rekaman menunjukkan puluhan pengunjung berjalan di sekitar taman tulip berwarna-warni dan mengabadikan momen. Sementara beberapa seniman terlihat melukis di depan hamparan bunga. Sebanyak 1 juta bunga di Commonwealth Park melalui berbagai tataan taman. Terdapat pula 300.000 bibit bunga yang juga ditanam di seluruh wilayah Canberra sebagai bagian dari rencana komunitas Floriade. Tingkat kehadiran tahun ini diperkirakan melampaui 470.000 pengunjung. Penyelenggara berharap bisa mencapai sekitar 1,5 juta pengunjung seperti masa sebelum COVID. Floriade menjadi festival bunga terbesar di belahan bumi selatan dan menampilkan ribuan bunga dengan desain taman bertema khusus. Festival ini akan berjalan hingga 12 Oktober 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah. Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional. Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak dijatuhi vonis penjara selama 27 tahun, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro muncul kembali di hadapan publik. Bolsonaro terlihat keluar dari kediamannya di Brasilia untuk menjalani prosedur medis di sebuah rumah sakit setempat. Bolsonaro yang saat ini menjalani tahanan rumah hanya keluar dalam waktu singkat di bawah pengawalan ketat petugas keamanan. Kehadirannya seketika menarik perhatian publik dan media, mengingat ini merupakan penampilan perdana setelah vonis berat dijatuhkan oleh pengadilan. Pengadilan Federal Brazil pekan lalu menjatuhkan hukuman 27 tahun lebih penjara terhadap Bolsonaro. Ia didakwa terlibat kasus korupsi serta upaya manipulasi hasil pemilu yang memicu gejolak politik di dalam negeri. Putusan ini membuat Brazil terbelah. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah hukum tersebut sebagai bukti komitmen melawan korupsi. Namun pendukung setia Bolsonaro menilai proses hukum ini syarat unsur politis dan bertujuan melemahkan pengaruhnya di panggung politik. Bolsonaro sendiri masih memiliki basis massa yang kuat di berbagai kota besar. Kehadirannya di depan publik dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tetap berdiri teguh serta tidak akan mudah tunduk terhadap tekanan hukum. Beberapa pengamat menyebut kasus ini akan menjadi salah satu persidangan politik terbesar dalam sejarah modern Brazil. Putusan terhadap Bolsonaro bukan hanya menentukan nasibnya secara pribadi, namun juga diperkirakan akan mempengaruhi konstelasi politik menjelang pemilu mendatang. Ketegangan politik yang masih berlanjut ditambah basis pendukung Bolsonaro yang militan membuat situasi di Brasil diprediksi akan terus memanas dalam waktu panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab meluncurkan program untuk mencetak 10 juta coder dalam 3 tahun. Inisiatif ini bertujuan membekali generasi muda menjadi pencipta teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerja sama meluncurkan program besar untuk menghasilkan 10 juta coder dalam 3 tahun ke depan. Program ini dirancang agar generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi baru seperti kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan program ini merupakan lanjutan dari kerjasama kedua negara di bidang digital. Selain fokus pada pengembangan talenta digital, kerjasama ini juga mencangkup pertukaran pengalaman,
Dalam transformasi layanan pemerintahan dengan UEA sebagai contoh keberhasilan transformasi digital dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA, Abdullah Nasser Lotah, menilai program 10 juta coder ini sebagai pencapaian penting. Program tersebut diharapkan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan aplikasi, membangun karir digital, dan bersaing di panggung global. Dewi Manik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran besar melanda sebuah wilayah padat penduduk di Manila, Filipina. Sekitar 500 keluarga terdampak dalam insiden. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini meninggalkan kerusakan luas dan memaksa ratusan warga mengungsi. Laporan pihak Bureau of Fire Protection atau BFP menyebutkan api berasal dari salah satu unit rumah di permukiman yang didominasi bangunan semi permanen. Dalam hitungan menit, api langsung membesar dan melahap deretan rumah di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi mengerahkan puluhan unit mobil pemadam untuk menaklukkan si jago merah. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan membawa barang-barang berharga. Namun, sebagian besar hanya bisa menyaksikan tempat tinggal mereka hangus terbakar. Seorang saksi mata mengatakan, api sulit dikendalikan karena angin kencang dan kondisi rumah yang saling berdekatan. Hingga saat ini, BFP menegaskan belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, ratusan keluarga telah kehilangan tempat tinggal dan dilarikan ke sejumlah tempat penampungan sementara. Pihak berwenang sedang mendata para korban untuk pendistribusian bantuan darurat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pejabat setempat mengatakan, padatnya pemukiman dan material bangunan yang mudah terbakar menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya api. Kebakaran ini menjadi pengingat atas rentannya pemukiman padat di kawasan Metro Manila yang kerap kali menjadi titik rawan bencana karena tata kota yang sesak dan infrastruktur terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak klaim gelaran kejuaraan judo Asia di tingkat cadet dan junior 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kalangan dari berbagai negara. Penyelenggaraan kejuaraan Asian Cadet and Junior Judo 2025 di Jakarta resmi berakhir, di mana Indonesia sebagai tuan rumah menempati posisi 12 dengan raihan 1 medali. Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan, gelaran edisi tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah bergulirnya kejuaraan tersebut. Maruli menerangkan, melalui kejuaraan di tahun ini menjadi kesempatan bagi para atlet muda tanah air untuk merasakan atmosfer pertandingan bertaraf internasional, sehingga mampu melahirkan calon jawara di kemudian hari. Diketahui memang, kejuaraan ini diikuti 400 judoka muda dari 22 negara di benua Asia, di mana negara Uzbekistan dan Kazakhstan dan Korea Selatan tampil mendominasi di setiap kategori perlombaan. Adapun Maruli berharap melalui kejuaraan ini mampu meningkatkan berbagai potensi kerjasama untuk kemajuan judo Indonesia sebagai bentuk persiapan di kompetisi internasional dalam waktu dekat. Itu saya poin dari kita penyelenggaran, salah satu poin dari penyelenggaran ini adalah memotivasi atlet-atlet kita. Kalau yang kedua, kami juga ingin memperkenalkan Indonesia, ya, karena banyak orang yang masih menganggap negara kita ini masih dianggap masih terbelakang lah, gitu. Tapi setelah mereka melihat bagaimana kita menyelenggarakan, kita sudah hampir seluruhnya menyampaikan kepada saya bahwa inilah penyelenggaraan terbaik yang pernah mereka lihat. Mudah-mudahan ini kerjasama nanti kita akan lakukan untuk supaya judo juga bisa berkembang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelaran final etape balap sepeda bergengsi Vuelta a Espana di Madrid terhenti sementara akibat aksi protes tak terduga. Sejumlah demonstran pro-Palestina menggelar aksi di sepanjang rute balapan dan memicu ketegangan dengan pihak kepolisian. Insiden ini terjadi menjelang garis finish saat para pembalap sedang memasuki etape penutup di jalur pusat kota Madrid. Demonstran terlihat membawa poster, bendera, dan meneriakkan seruan dukungan untuk Palestina sebagai bentuk protes terhadap konflik yang terus berlanjut di Gaza.
Petugas kepolisian Spanyol langsung diterjunkan untuk menghalau massa dan terjadi saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa. Meski sempat terhenti, balap sepeda Vuelta berhasil dilanjutkan setelah situasi dikendalikan. Pihak penyelenggara menyatakan keprihatinan atas insiden ini, namun menegaskan keamanan pembalap dan penonton tetap menjadi prioritas utama. Mereka menambahkan kasus serupa pernah terjadi di event olahraga besar lainnya, di mana arena lomba kadang menjadi panggung demonstrasi untuk isu internasional. Vuelta a España sendiri merupakan salah satu dari 3 ajang Grand Tour paling prestisius di dunia balap sepeda, setara dengan Giro d'Italia dan Tour de France. Ajang ini setiap tahunnya menarik ratusan ribu penonton di sepanjang jalur balapan dan disiarkan secara internasional. Insiden protes di Madrid ini pun langsung menarik perhatian global karena menggabungkan 2 isu besar sekaligus, yaitu olahraga elit dan isu kemanusiaan di tengah konflik Timur Tengah. Hingga kini pihak berwenang belum merinci jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap. Namun media lokal melaporkan sejumlah orang dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah serangan udara Israel menghancurkan sebuah gedung di Gaza. Peristiwa ini terjadi setelah warga menerima peringatan evakuasi dari IDF. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dan warga berkumpul di sekitar puing-puing bangunan yang hancur. Pengungsi mengatakan bahwa sebelum serangan terjadi, warga diminta untuk meninggalkan bangunan yang menjadi sasaran bom. Para pengungsi juga mempertanyakan sikap negara-negara Arab yang dinilainya hanya menyaksikan warga Gaza terus menjadi korban. Pusat Informasi Palestina mengumumkan bahwa sedikitnya 8 rumah di kamp pengungsi Shati hancur dalam serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF, Avichai Adrai, menuduh Hamas menggunakan masjid, rumah sakit, sekolah, tempat penampungan, fasilitas sipil, dan menara perumahan sebagai infrastruktur teroris. IDF menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap gedung-gedung tinggi di Gaza yang dianggap menjadi ancaman langsung. Sejak Oktober 2023, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga saat ini telah menyebabkan 64.718 orang Palestina tewas dan 163.859 orang terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentara Israel menghancurkan rumah seorang tahanan Palestina di tepi barat pada Selasa 9 September 2025 sebagai tindakan balasan atas penembakan mematikan di Yerusalem Timur sebelumnya. Penghancuran rumah tersebut menyulut bentrokan antara warga dan tentara Israel yang mengakibatkan 2 orang terluka. Rekaman menunjukkan momen penghancuran rumah tahanan Palestina Tebet Masalma di kota Beit Awa, wilayah barat daya Hebron. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengepung rumah Masalma dan melarang warga menghampiri sebelum menanam bahan peledak di dalamnya. Media melaporkan bahwa bentrokan antara pemuda setempat dan tentara terjadi saat penghancuran dan mengakibatkan 2 orang terluka. Otoritas Israel menuduh Masalma terlibat dalam serangan penembakan di barat daya Hebron pada Desember lalu. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan penembakan di Yerusalem Timur yang menyebabkan 6 orang tewas. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan komentar atas penghancuran tersebut. Ketegangan di tepi barat terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan tentara atau pemukim Israel. Pada periode yang sama, lebih dari 26 orang Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina di tepi barat menurut data resmi Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ibadah misa di sebuah gereja kecil di El Carmelo, Kolombia berubah dramatis menjadi kekacauan. Doa dan nyanyian jemaat tiba-tiba terhenti saat suara tembakan beruntun menggema di luar gedung gereja. Insiden ini diduga kuat merupakan bagian dari serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak disiden FARC yang masih aktif di wilayah pedalaman Kolombia. Puluhan umat Katolik yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi terpaksa menghentikan ibadah mereka. Suasana khusyuk berubah mencekam saat dentuman senjata memantul di antara dinding-dinding gereja. Anak-anak berlari mencari orang tua mereka, sementara sebagian jemaat berdesakan menuju altar dan sudut-sudut ruangan untuk bersembunyi. Pihak militer Kolombia mengkonfirmasi bahwa baku tembak terjadi di sekitar kota El Carmelo antara pasukan keamanan dan sekelompok pemberontak disiden yang menolak menandatangani perjanjian damai 2016. Kelompok ini terlibat dalam perdagangan kokain, penguasaan wilayah pedesaan, dan memanfaatkan warga sipil sebagai perisai hidup. Meski tidak ada korban jiwa dilaporkan di dalam gereja, beberapa jemaat menderita luka ringan akibat terjatuh dan terinjak saat kepanikan terjadi.
Kehidupan sehari-hari warga di El Carbelo yang selama ini tergantung pada pertanian, kini kian diliputi rasa takut. Banyak di antara mereka memilih mengungsi sementara ke kota-kota tetangga. Sejak ditandatanganinya perjanjian damai dengan FARC, pemerintah Kolombia berhasil mengurangi intensitas konflik. Namun fragmen-fragmen pemberontak yang menolak perjanjian tersebut masih berkeliaran dan menjadi penghalang besar bagi stabilitas di wilayah pedalaman. Kelompok-kelompok ini diperkirakan masih menguasai ratusan anggota bersenjata yang teguh melanjutkan perlawanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan kavaleri Kerajaan Inggris menggelar latihan khusus di Windsor. Latihan ini digelar untuk menyiapkan penyambutan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kedua kalinya yang diundang secara resmi oleh pemerintah dan Kerajaan Inggris. Puluhan serdadu berkuda dari Household Cavalry berderet di jalan-jalan berbatu kota Windsor dengan seragam upacara lengkap dan kendali kuda yang teratur. Mereka melakoni gladi bersih formasi, gerak marching, dan protokol penyambutan. Latihan ini tak hanya menunjukkan kedisiplinan tinggi, tapi juga menegaskan tradisi panjang kerajaan Inggris dalam menyambut tamu negara penting. Penampilan pasukan kavaleri selalu menjadi sorotan publik, mengingat upacara kenegaraan Inggris sering dikemas secara khidmat dan spektakuler. Kunjungan ini menjadi tonggak sejarah karena hanya sedikit Presiden Amerika yang menerima undangan negara secara resmi 2 kali dari Inggris. Selain upacara di Istana Windsor, Trump juga diagendakan bertemu Raja Charles dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Selain acara seremonial, kunjungan ini juga berfokus pada diplomasi. Pemimpin kedua negara diharapkan membahas hubungan transatlantik, kerjasama ekonomi, keamanan global, hingga isu-isu strategis seperti NATO dan konflik regional. Untuk mengantisipasi jalannya acara, aparat keamanan Inggris telah menyiapkan pengamanan berlapis di sekitar London dan Windsor. Ratusan petugas polisi, unit anti-teror, hingga regu pengawal kerajaan digerakkan untuk menjaga kunjungan tetap aman. Otoritas juga mengaku sedang mengawasi potensi demonstrasi besar yang biasanya mengiringi kehadiran Trump di Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, latihan militer bersama pasukan Rusia dan Belarus Zapad 2025 kini memasuki fase akhir. Pernyataan resmi dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia. Rekaman menunjukkan personel militer mengoperasikan multiple launch rocket system dan kompleks robotika di lapangan latihan wilayah Nizhny Novgorod. Pasukan juga terlihat melaksanakan operasi serbu menggunakan kendaraan bermotor dan ATV. Dalam video terlihat kapal frigat Armada Utara, Admiral Golovko di Severomorsk meluncurkan rudal hipersonik ke arah sasaran pantai simulasi. Latihan digelar sejak 12 hingga 16 September 2025 di wilayah Rusia, Belarus, Laut Baltik, dan Laut Barents. Fokus utama dilaporkan pada penempatan pasukan negara persatuan untuk menjamin keamanan militer. Latihan juga mencakup pertahanan dari serangan udara, penanggulangan kelompok sabotase, dan perencanaan penggunaan senjata nuklir. Unit dari Departemen Pertahanan Negara Sekutu juga turut ambil bagian dalam manuver ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.